Siap, Bapak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan pagi ini diberikan kesempatan untuk kita semua belajar desain grafis ya, khususnya di kelas KPI Fakultas Usuluddin. Selanjutnya terima kasih kepada Bu Siti Muawana yang telah memberikan izin kepada saya untuk sedikit sharing ya. Kalau dalam dunia desain itu tidak ada yang jago ataupun yang mahir, pasti ada yang lebih ahli gitu kan. Tapi pada prinsipnya pada pertemuan hari ini kita sama-sama sharing, meskipun sebagian dari rekan-rekan kelas grafika ini sudah banyak yang sudah banyak ya berkecimpung di dunia grafis khususnya dalam aplikasi Photoshop. Baik, sebelum kita mulai, teman-teman semua apakah sudah menginstal aplikasi Photoshop yang kemarin di-share di Google Drive? Sudah ya? Kita anggap semuanya sudah menginstal karena dalam aplikasi yang kemarin saya sharing itu ada 3 ya. Satu ada Photoshop yang 2021 yang itu bawaannya harus diinstal, itu lumayan berat. Terus yang kedua ada Adobe Illustration. Nah itu juga kalau diinstal juga lumayan berat, tapi kalau nggak support biasanya akan gagal di laptopnya kalau laptopnya tidak support ya. Makanya saya kirim yang opsi ketiga ada Photoshop yang portable. Meskipun serinya itu seri lama gitu. Yaitu CS6 atau CS3 gitu. Nah, karena untuk memudahkan kita, saya rasa menggunakan Photoshop yang seri lama pun tidak jauh beda dengan Photoshop yang keluaran terbaru yang 2021. Nah, yang portable ini tanpa harus diinstal, rekan-rekan semua mungkin bisa langsung membuka misal aplikasinya. Misalnya ini saya share bagaimana caranya membuka Adobe Photoshop. Saya pastikan semuanya sudah bisa membuka ya aplikasi ini. Sudah ya? Sudah, Pak. Oke, baik. Baiklah, pada kesempatan ini teman-teman semuanya apakah sudah pernah membuat flyer dari Adobe Photoshop? Apa semuanya sudah pada paham ini cara mengoperasikan aplikasinya, dari mulai membuka, mengatur resolusinya, mengatur size-nya sampai menyimpan filenya? Belum, Pak. Belum ya? Oke, baik. Pada kesempatan ini kita anggap meskipun sebagian sudah bisa, tapi kita anggap semuanya ini adalah pemula dalam praktik Adobe Photoshop. Nah, dalam share screen saya kelihatan kan Photoshop-nya? Atau kita ulang dulu ya, kita ulang buka dari awal. Kita ulang buka dari awal misal. Nah, di sini ada Photoshop yang portable. Portable, saya buka, saya sharing. Ini halo? Kelihatan share screen-nya? Belum, Bapak. Belum, Bapak. Sebentar, saya ulangi lagi share screen-nya. Saya share screen. Nah, ini setelah dibuka aplikasi ada Photoshop yang portable ya. Nah, langkah pertama itu kita harus melihat
sebelah kiri pojok atas itu kita membuat misalnya layer, sebuah layer misalnya. New layer, file. Nah, di sini yang pertama langkah pertamanya kita membuat terlebih dahulu itu nama filenya nanti apa gitu. Nah, misal ini dicontoh, ini sudah kelihatan ya? Sudah ya? Oke. Sudah, Pak. Misal ini contohnya belajar 1 misalnya. Ini nama filenya. Yang kedua, kita menentukan ukuran filenya. Nah, kadang orang lupa ketika bisa mendesain, tapi kadang file yang dibuat ukurannya itu tidak sesuai dengan misalnya ukuran yang akan diupload di media sosial Instagram, ya kan? Nah, misal atau kita mau membuat spanduk, misalnya ukuran 3 meter kali 1 meter, 3 panjang ke samping, satunya tinggi gitu ya. Misal ini saya tentukan dalam bentuk senti, misal ini kita buat 1 banner, misal ya. Ukurannya itu 3 meter. 3 meter kalau ke senti itu jatuhnya 300 senti, itu dianggap 3 meter hitungannya. Karena tingginya tadi 1 meter, kita buat sini 100 senti. Ya kan? Nah, yang kedua, kita menentukan resolusi. Biasanya dalam Adobe Photoshop ini resolusinya itu bawaannya biasanya 300. Tapi dalam hal ini karena nanti kapasitasnya itu melebihi dari 1 giga size-nya nanti. Nah, ini resolusinya kita perkecil. Karena kalau 1 giga sekian dalam satu desain flyer, misal spanduk, itu sangat berat nanti dibukanya. Apalagi kalau laptop kita tidak masih di bawah Core i3 minimal ya untuk desain. Nah, mungkin teman-teman mahasiswa juga harus tahu itu spek yang mendukung dalam aplikasi apa gitu. Nah, dalam hal ini kalau portable insya Allah semuanya bisa ya, karena ini tanpa perlu diinstal juga langsung bisa digunakan karena ini bentuknya portable. Nah, di sini kita lanjutkan lagi. Untuk resolusinya itu biasanya dipakai itu 70 paling rendah ya, paling rendah, atau misalnya 72. Nah, di sini preview ukurannya ada di samping sini ya. Ini kelihatan ya. Oke, setelah itu ini harus kita tentukan juga ini modenya, color mode. Color modenya ini ada grayscale, juga bisa ada RGB, ada CMY. Nah, biasanya yang sering digunakan itu dua model ini ya, RGB sama. Hal RGB ini adalah tampilan yang nanti kita upload dalam bentuk digital. Nah, RGB bentuknya, color modenya ya. Nah, kalau nanti spanduk ini kita cetak, tanpa harus kita post dalam akun media sosial maupun akun digital lainnya. Nah, itu pakai format CMYK untuk kepanjangan dan ini mungkin di dalam praktik kemarin mungkin sudah dijelaskan, atau kalau belum dijelaskan bisa di searching di Google gitu ya. Nah, pada prinsipnya dua hal inilah yang menjadi tolak ukur, karena misal kalau kita pakai CMYK ini, tapi kita tidak mencetak, sementara kita butuhnya untuk mengupload di dunia digital, misalnya dalam media sosial. Nah, ini nanti warna yang akan kita bikin hasilnya itu akan berbeda dengan ketika kita upload. Yang misalnya warnanya biru tua, misalnya jadi biru langit gitu. Nah, makanya dalam dunia desain ini rata-rata kalau misalnya share digital kan sekarang memang lagi kuliah online ya, jadi orang serba digital semua biasanya sharing informasi. Nah, di sini kita pakai format RGB karena kita berasumsi bahwa nanti spanduk atau flyer yang ini nanti akan kita jadikan bahan untuk di-share
di dunia digital tanpa harus dicetak. Setelah itu, setelah kita membuat new file, baru setelah kita atur ukuran, kita atur baik itu lebar, tingginya berapa resolusinya, dan juga termasuk color modenya ya. Nah, di sini baru kita tekan OK. Nah, ini tampilannya ukuran 3x1. Nah, di sini teman-teman mungkin layarnya seperti ini ya. Untuk tools yang ada di sebelah kiri ya. Nah, tools sebelah kiri ini tampilannya seperti ini. Nah, jadi untuk selanjutnya bagaimana caranya kita membuat tulisan setelah kita membuat file baru ya. Dalam hal ini kita membuat sebuah spanduk. Nanti kalau memang ada yang kurang paham nanti bisa kita sharing ya di sesi setelah penyampaian nanti. Ini saya lanjut dulu. Selanjutnya kita membuat tulisan dalam sebuah spanduk atau backdrop, atau nanti juga bisa dalam bentuk flyer. Nah, di sini kita bisa langsung memencet ini yang sebelah kiri ini namanya apa? Teks horizontal type tool. Nah, ini namanya tool ya. Mungkin dari semua tool ini kalau dijelaskan satu-satu mungkin waktunya nggak cukup gitu ya. Jadi nanti bisa bertanya, bisa nanti juga searching, atau mungkin nanti ada sebagian yang sudah paham bisa sharing kepada teman-teman yang lain. Nah, kita lanjut ke membuat teks. Di sini dalam teks ini kita mengklik yang namanya, dalam tool ini kita mengklik yang namanya horizontal types tool. Nah, ini bentuknya ini memanjang ke samping. Nah, kalau yang vertikal ini bisa tulisannya ke bawah. Kita contoh yang paling atas, horizontal. Misal, saya klik aja begini misal. Nah, ini kan tulisannya kecil ini. Nggak kelihatan, benar? Benar ya? Nggak kelihatan. Nah, di sini akan kita atur bagaimana caranya supaya ininya kelihatan tulisannya. Jadi kita atur ukurannya. Nah, di sini di tombol ini ada karakter. Kalau di sini belum kelihatan bisa diatur dari workspace. Nah, di sini teman-teman bisa memencet default workspace. Nah, jadi nanti akan muncul ini ada karakternya ya. Karakter font maksudnya. Nah, di sini teman-teman bisa mengatur ukuran tulisannya berapa. Misalnya saya ketik di sini 200 misal. Nah, ini fontnya bisa diganti-ganti di sini. Jadi bisa diganti. Silakan ya kalau misalnya mau langsung dicoba. Tapi kalau mau memperhatikan terlebih dahulu nggak apa-apa. Nah, di sini bisa kita ganti fontnya tergantung instalan di laptop. Karena font-font ini juga tersedia di Google Font ya. Kalau mau font yang misalnya agak gimana, misal kayak font ini. Nah, ini fontnya bukan bawaan dari laptop tapi install sendiri. Misalnya dari Google Font. Nah, yang bawaannya misalnya yang tadi fontnya Arial, misalnya kita ketik Arial. Nah, untuk font ini misalnya belajar desain grafis, misal grafis. Misal ya, belajar desain grafis. Setelah kita ketik, itu kita tekan kontrol, terus enter. Nah, jadi setelah itu, setelah kita memasukkan teks, misalnya setelah kita menulis teks ini, kita bingung ini bagaimana caranya supaya ini hilang gitu kan. Nah, ini kan masih bisa diedit. Nah, ini kan masih panjang ini. Nah, tapi kita mau ini sudah selesai tulisannya seperti ini,
Tapi kita mau melanjutkan teks yang lain. Nah, jadi caranya tekan kontrol. Caranya kontrol plus enter. Nah, jadi ya, kontrol enter. Ini membuat tulisan. Ini membuat tulisan ya. Ini cara membuat tulisan, misal. Nah, selanjutnya kita belajar bagaimana caranya mengubah warna pada tulisan. Nah, meskipun ini hal yang terlihat gampang, tapi bagi pemula khususnya, nah ini hal yang mungkin yang perlu diperhatikan ya. Nah, di sini kan setelah kita lihat karakter tadi sebelah pojok kanan, ada simbol A ini, karakter. Di sini ada color. Nah, color ini di sini dasarnya berwarna hitam. Tapi saya mencoba merubah ke warna merah, misal. Misal, saya ambil paling pojok atau paling atas deh, biar lebih gampang. Nah, di sini. Saya ubah di sini. Nah, setelah itu saya klik OK. Nah, di sini warnanya berubah menjadi warna merah. Jadi teman-teman, dalam hal ini yang pertama kita belajar cara membuat teks. Setelah itu kita belajar memberi warna pada teks tersebut. Terus yang kedua, bagaimana caranya supaya tulisan ini bisa rata kiri kanan atau sentral. Kalau dalam Microsoft Word itu kan bisa kita buat di tengah-tengah. Nah, ini saya geser tulisannya. Triknya adalah kalau kita mau menggeser tulisan yang tadi di warna merah ini, caranya kita klik dulu di sini nih, pojok kiri atas. Yang dalam toolbar yang banyak itu ada namanya move tool. Nah, ini move tool ini untuk memindah-mindahkan objek yang ada pada layar ini ya, pada layar baru ini. Nah, di sini misal saya geser tulisan ini nih, memang kelihatan mudah sih sebenarnya, tapi kalau kita tidak teliti ya mungkin apalagi pemula kita bisa lupa. Nah, misal saya geser. Nah, ini kan saya geser nih. Saya kan tidak tahu ini sudah rata kiri apa sudah rata kanan, ya kan? Nah, dalam hal ini kita lihat layar yang ada sebelah kanan bawah ini, saya kliknya pas di tulisan ini ya, belajar desain grafis nih. Nah, ini tulisannya. Nah, ketika kita pengen mengetahui bahwa tulisan ini rata tengah, yang pertama kita atur di dalam karakter ini tadi ada namanya paragraf. Hampir sama seperti Microsoft Word. Kita atur di rata tengah. Nah, ketika rata tengah ini belum simetris antara kiri dan kanan. Jadi triknya adalah mengatur simetris itu kita tekan kontrol sama R. Kontrol sama R. Nah, ini tampilan awalnya seperti ini, tidak ada garis-garis dalam layar ini. Nah, terus ketika saya tekan kontrol R, ini ada bentuk penggaris ya. Misal nih saya klik di ada garis nanti saya tarik nih. Nah, saya tarik garis sampai ke tengah. Kelihatan garis biru-biru. Mudah-mudahan kelihatan ya. Nah, untuk memastikan garis ini berada paling tengah, caranya background yang awal pertama kita buat ini kita klik 2 kali supaya gembok ini terbuka. Ini kan backgroundnya warna putih. Ini kita klik 2 kali. Oke. Nah, setelah itu supaya terlihat simetris, kita lihat tool yang ada sebelah kiri atas itu namanya ini ya,
show transfer control. Nah, ini kita centang. Nah, ketika dicentang, background yang putih ini tadi kelihatan tengahnya di sini. Nah, ini yang tadinya, saya ulang lagi yang ini, misal kita ambilnya dari sini, setelah Ctrl R ya, kita ambil penggaris lah kira-kira bahasanya. Ini memang dasar ya, tapi kalau kita tidak menguasai nanti akan membuat kesulitan ketika membuat flyer supaya rapi jatuhnya. Nah, ini saya tarik di tengah. Ini di tengah. Ini di tengah ya. Nah, sama halnya dengan membuat penggaris dari atas ini. Ini horizontal. Garis horizontal nih. Saya taruh di tengah. Nah, ini karena dalam ini background-nya yang saya klik, otomatis kalau saya klik di move tool sebelah kiri pojok, yang bergeser itu adalah background-nya. Nah, ini. Nah, karena kita mau memindahkan tulisan, jadi kita klik di teks yang ada sebelah kanan bawah ini. Yang mau dipindahkan apa? Tulisan ini misal. Kita klik tulisannya, baru kita klik di sini. Nah, ini baru kita geser ke tengah, misal. Nah, misalnya mau di tengah banget. Misal, bisa. Nah, kita pengennya tulisannya kapital semua, misal. Dalam hal ini, dalam Photoshop ada di sini. Misalnya ini simbolnya all caps. Nah, ini kapital semua ya, kalau bahasa kita ya. Nah, ini kita klik aja. Ini belajar desain grafis, udah kapital semua tulisannya. Jadi tanpa harus kita mengetik ulang, dengan kita mengklik ini, otomatis tulisannya huruf kapital semua. Nah, selanjutnya, setelah kita membuat tulisan, baru yang kedua kita mengganti background warna putih yang awal ini tadi ya bawaannya. Nah, kita pengen mengganti background warna putih. Nah, background ini caranya adalah kita klik yang namanya apa namanya ini, FX ini ya, add layer style. Di sini ada add layer style yang sering digunakan. Sebelah kanan paling bawah ada logonya FX. Kita klik, di sini ada tulisan color overlay. Nah, saya mau mengganti warnanya warna biru misal nih, biru. Atau terlalu cerah, hijau deh. Hijau gelap misalnya. Hijau gelap. Nah, hijau ya. Nah, setelah itu kita klik OK. Nah, dalam hal warna ini tulisannya kelihatan apa namanya? Sama-sama warna yang cerah ya. Jadi tulisannya berasa tidak kelihatan. Nah, oleh karenanya karena kita sudah mengganti background, tapi karena warna tulisan tidak cocok dengan background, kita klik lagi di teks yang tadi. Nah, setelah kita klik teks, kita ganti warna dengan warna putih. Nah, kita klik OK. Kalau kurang tebal, misal kita klik lagi bold. Fog bold. Nah, ini karena spasinya ke bawah ini sudah diatur, maka kita buat auto biar kelihatan. Nah, atau misalnya kurang gede tulisannya, misal kita tambah lagi ukurannya. Nah, ini saya rasa sudah kelihatan. Nah, otomatis tulisannya ini sudah rata kiri dan rata kanan, atau bisa dibilang sentral. Ya, sudah di tengah. Nah, kalau misalnya penggaris yang kita buat ini tadi menghalang kinerja kita dalam mendesain, ini bisa kita geser. Kita klik aja ini, garis biru ini kita tarik aja misalnya ke sini, ke atas.
Dan garis yang ini, penggaris yang di tengah ini kita geser aja, klik, pindahin ke samping. Nah, otomatis ini tidak mengganggu. Tapi ini ada namanya, karena kita show transform controlnya tadi kita centang, jadi kelihatan agak mengganggu ketika kalau kita membuat desain grafis. Nah, kalau mengganggu kita bisa hilangkan centangnya di sini. Di layar touchscreen teman-teman bisa dilihat di sini, show transform paling atas. Nah, ini masih berhubungan dengan tulisan, membuat warna sama mengganti background warna. Nah, setelah hal ini bagaimana caranya kita memasukkan sebuah logo? Nah, dalam hal ini kita buka lagi paling pojok kiri yang namanya file dalam layar ini ya. Kita, karena yang awal kita buat tadi layar baru, sekarang kita mau mengambil file dari hasil browsing kita. Misalnya mau membuat spanduk, kita masukkan logo. Nah, di sini logo misalnya saya masukkan logo IIKI. Misal. Nah, logo IIKI ini kebetulan warna backgroundnya putih. Nah, untuk memindahkan dari satu layar ke layar yang lain, kita menggunakan Moves tool ini. Misal ini karena backgroundnya putih, kalau kita pindahkan, kita tarik aja ini sebenarnya. Bisa dipindah, kita pindahkan ke layar sampingnya. Nah ini kan bingung ini kok logonya kok lebih besar daripada spanduknya, misal, ya kan? Nah, untuk memudahkan kita membuat logo ini kecil, misal, atau mungkin karena logonya ini masih ada backgroundnya putih. Karena kalau logo ada backgroundnya putih dimasukkan dalam spanduk yang full color, ini akan sangat mengganggu tentunya. Dalam dunia desain, ya bagaimana caranya kita menghilangkan background warna putih pada logo ini ya. Atau kita ulang dulu ini supaya tidak ada background putihnya pada logo. Kita hapus dulu yang ini. Kita kembali ke logo IIKI misal. Nah, untuk memindahkan logo ini supaya tidak ada background putihnya, itu kita gunakan tool yang ada poligonal tool ini ya. Di sini ada pilihannya sebelah kiri atas, teman-teman bisa lihat. Di sini ada tulisannya poligonal, ada magnetic lasso tool, juga lasso tool. Nah, ini dari tiga ini terserah nanti nyamannya pakai yang mana. Pada prinsipnya ketiga fungsi ini hampir sama. Makanya yang pertama kita gunakan dulu contoh yang paling atas. Misal ini saya mau mengcrop background ini supaya hilang. Nanti saya pindahkan logo ini dalam layer yang awal tadi dibuat. Nah, ini tinggal diturunkan. Misal ini ya. Nah, ini mungkin teman-teman merasa agak lebih susah kalau pakai ini. Karena ini background-nya putih semua tanpa ada campur. Nah, ini juga bisa pakai Quick Selection Tool. Atau juga bisa pakai Magic Wand Tool. Nah, kita menggunakan salah satunya. Ini bisa dipilih manapun yang membuat kita cepat dan paham dalam mengcrop background yang ada pada logo yang kita pelajari hari ini. Kita gunakan Quick Selection Tool. Di sini kita klik misal. Nah, misal ini kita tarik lagi nih, kita klik, kita tarik lagi. Nah, ini kalau sudah ada garis putus-putus seperti ini, coba kita pencet tombol delete. Nah, itu background putihnya sudah hilang ya. Nah, karena masih ada garis putus-putus ini, kita klik kanan lagi,
kita klik deselect supaya bisa memindahkan logo yang tidak ada backgroundnya. Nah, setelah itu kita kembali lagi, mouse kita ini kembali lagi ke move tool karena kita memindahkan objek. Nah, karena memindahkan objek, kita kembali lagi ke move tool, baru kita drag logo ini ke layar yang pertama kita buat. Nah, otomatis tidak ada background putihnya. Nah, ini sebenarnya cara mengcrop logo ini atau foto ataupun objek-objek lainnya itu sebenarnya banyak cara ya. Tapi dalam hal ini saya sampaikan menggunakan dengan quick selection tool. Karena beranggapan karena backgroundnya itu warna putih dan tanpa ada perpaduan warna lainnya. Nah, itu yang memudahkan sebenarnya. Nah, juga ada trik-trik lain sebenarnya, itu nanti akan dipelajari lebih lanjut kalau memang misalnya membidangi dalam hal desain ya. Nah, kita kembali lagi ke logo ini tadi. Nah, karena kita memindahkan logo II ke dalam layar yang satunya, kita klik lagi move tool sebelah kiri atas. Nah, mungkin kita susah ini kalau kita mau mengecilkan objek logo ini, kok susah banget ya, dikecilkan kok tapi logonya bergerak gitu. Nah, di sini atau kita harus membuat centang lagi pada show transform control. Tadi sudah kita hilangkan, di sini kita klik centang lagi di layar screen yang di sharing ini, diklik lagi. Nah, otomatis di sini ada garis putus-putus. Seolah-olah objek ini bisa kita tarik. Nah, caranya bagaimana? Ini saya zoom out semua dulu ya. Saya lihatkan dalam satu ini, biar kelihatan semua. Nah, ini objek ini kita geser-geser. Misal, kita mau mengecilkan objek, karena sudah kita centang, otomatis ini ada garis putus-putus ini, menandakan kita bisa mengklik objek yang mau kita kecilkan tadi. Pada objek ini, kita kecilkan secara manual. Nah, ini misalnya saya kecilkan manual. Ketika manual, ini bisa jadi ketarik ke samping, bisa jadi ke bawah begini, ya kan? Bisa ketarik, ya ini kan tergantung mode. Tapi kalau kita mau logo ini simetris seperti awalnya, kita tekan kontrol, baru kita tekan yang ada objek, kita tekan shift, baru kita tekan objek yang ada di logo ini. Nah, jadi dia simetris. Jadi tidak tidak kayak tadi ya, ada yang ketarik ke atas, ada yang tarik ke bawah, jadi tidak simetris. Jadi kita tekan kontrol, terus kita drag dengan mouse. Misalnya mengecilkan, kita tarik ke bawah. Nah, ini kita geser aja seperti ini. Misalnya kita mau naikkan ke atas, kita geser aja begini ya. Nah, tapi ini belum selesai. Dalam hal ini setelah kita kecilkan, kita tekan enter. Nah, setelah enter, dia bisa bisa menjadi objek yang tanpa harus dibesar dan dikecilkan lagi. Jadi sudah pakem ukurannya. Nah, kita masih menganggap ukuran logonya ini masih terlalu besar. Jadi kita ulangi lagi, kita kecilkan lagi dengan menekan Ctrl Shift. Ctrl Shift, kita tekan mouse sebelah kiri atau di laptop ya, sebelah kiri, kita tarik aja ke atas seperti ini. Setelah selesai, shift-nya jangan dilepas tapi ya. Tekan shift sampai ini kita geser-geser. Setelah selesai geser, shift-nya dilepas, kita tekan kontrol. Nah, di sini sudah kita buat logo. Nah, tapi kadang kita merasa logo ini menimpal, misalnya kita geser ke tengah.
Kita zoom dulu ya. Untuk menzoom itu kita tekan Ctrl plus. Nah, zoom layar kita ya. Kita zoom objek. Objek itu Ctrl plus. Kita kecilkan dulu tulisannya. Ini mengatur ukurannya ini masih sangat pemula gitu ya. Kita misalnya atur 100. Nah, karena warnanya hitam. Nah, ini untuk objek kita buat itu Ctrl tekan plus ya. Nah, untuk zoom layar ini ya, misal kita coba lagi nih, Ctrl plus. Nah, ini zoom. Kalau untuk mengecilkan, Ctrl minus. Saya rasa ini hal yang sangat prinsip ya, hal yang sangat dasar. Nah, kita kembali lagi kepada logo ini. Nah, ketika saya membuat tulisan zoom objek ini, otomatis ketika saya mau ngeklik ini yang bergerak malah tulisan kan. Lagi-lagi kita kembali ke layar yang sebelah kanan bawah. Nah, kita harus tahu dulu ini objek mana yang mau kita pindahkan. Nah, karena di sini tadi layarnya namanya layar 1, karena dalam dunia desain itu nantinya layar yang digunakan itu tidak hanya 1, 2. Oleh karenanya supaya kita tidak bingung, maka layarnya ini kita buat nama. Misal ini kita klik di sini ini 2 kali ya di tulisan ini. So, kita ganti nama supaya nanti kita dipermudahkan untuk mencari-cari objek yang mau kita pindahkan. Kita klik 2 kali. Nah, ini namanya logo. Misalnya logo IIKI. Setelah itu enter. Nah, untuk memudahkan kita mengetahui objek mana yang nanti kita pindahkan. Nah, otomatis karena saya klik logo itu, jadi ini bisa saya geser ke kanan. Atau ini masih terlihat kecil. Baik, kita tekan lagi shift, kita gedekan lagi gambarnya seperti ini. Kita tekan enter. Nah, kita pindahkan di tulisan, misal. Kita pindahkan di tulisan. Jadi timbul pertanyaan, ini kok tulisannya ketimpal sama logo, misal. Nah, untuk mengatur logo ini bisa di bawah tulisan, ini layar yang ada sebelah kanan ini, sebelah kanan bawah, bisa kita bawa kita geser ke bawah dengan cara menekan mouse sebelah kiri, atau misalnya di laptop, sebelah kiri kita geser. Kita geser ke bawah, di bawah tulisan belajar desain grafis. Tuh. Nah, objek ini otomatis berada di bawah tulisan. Nah, ini kan di bawah tulisan. Nah, ini hal yang dasar sebenarnya. Oke, sejauh ini kita anggap dalam hal ini rekan-rekan sudah sudah paham ya. Kalau misalnya ini nanti kita bisa sharing-sharing setelah penyampaian ini. Oke, dalam file ini kita mencoba membuat membuka file lain. Misal ini kita minimize lagi layarnya, minimize begini. Nah, ini kan kelihatan lagi nih. Kalau kita mau kelihatan layarnya dengan full, kita klik aja ini maximize. Nah, dalam aplikasi Photoshop Portable ini memang tampilannya sangat sederhana, tapi dalam aplikasi yang terbaru itu lebih lengkap lagi ya, karena tidak memungkinkan untuk menginstal satu persatu, khawatirnya laptop ataupun komputer yang digunakan tidak mensupport atau mungkin lebih irit kuota ya kalau menginstal itu, karena di-download dulu dari Google Drive. Nah, makanya kita memakai portable. Kita minimize lagi layar baru ini. Lagi ngajar sebentar. Lagi zoom. Lagi zoom. Kita maksimalkan dulu ini.
Nah, untuk selanjutnya kita membuka file baru untuk mengcrop sebuah objek. Desain. Misal kita buka file, kita buka open. Misalnya kita ambil ini objek yang sudah saya download ya. Kita buka, terus kita open. Nah, ini layer yang kedua. Yang ketiga, bagaimana caranya memindahkan satu layer tapi ada dua objek. Tapi kita mau memindahkan satu objek dalam layar ini ya. Kita menggunakan tools yang namanya itu rectangular ini, apa namanya, tool yang bergaris petak. Kalau objeknya petak. Nah, ini kalau pakai apa namanya? Kalau objek yang mau kita pindahkan ini bentuknya apa namanya? Petak begini, kotak maksudnya. Nah, ini halnya sama dengan memindahkan tadi logo ya. Nah, tapi ini karena objeknya bulat, petak, kita memakai tool untuk memindahkan objek yang berbentuk kotak ini. Caranya adalah kita menekan shift supaya apa namanya, supaya simetris ya. Menekan shift, terus kita tarik udah sampai pas. Kalau belum pas kita geser dulu. Nah, setelah itu kita klik lagi di move. Kalau kita memindahkan objek apapun, nanti kita kembali lagi ke move tool. Nah, move tool. Jadi setelah kita crop ini tadi pakai tool yang apa namanya, yang berbentuk kotak ini, petak. Nah, kita kembali lagi ke move tool. Nah, baru kita klik ke objek yang kita mau kita. Nah, sudah pindah ya objeknya. Nah, kita geser-geser kemanapun. Nah, ini tetap pindah dia. Nah, karena kita pakai tool move tool. Maksudnya tool yang berfungsi untuk memindahkan objek ya. Nah, karena tulisannya ini di bawah, karena objeknya ini berada di bawah tulisan. Nah, sebelum kita memindahkan, ini terlebih dahulu kita membuat nama lagi dalam objek ini, dalam layer ini. Caranya adalah kita klik 2 kali lagi. Kita membuat namanya kotak, misal. Enter. Nah, kotak. Nah, karena kita sudah mencentang ini, show ini, jadi ini bisa kita sesuaikan ukurannya sesuai selera. Nah, di sini misalnya saya pengennya begini, atau saya pengennya panjang begini. Ini tanpa memencet tombol shift. Nah, kalau kita memencet tombol shift, otomatis dia simetris. Kalau kita mengecilkan dan membesarkan objek yang mau kita pindah-pindah ini. Nah, ini simetris dia kalau memencet tombol shift. Nah, kalau tombol shift-nya dilepas, otomatis dia bisa berubah-berubah ukuran sesuai keinginan. Nah ini misal ya nih, misal. Nah, dan sudah kita crop dan sudah kita pindahkan, maka kita mau memindahkan objek yang berbentuk lingkaran ini. Ya kan? Objek yang berbentuk lingkaran. Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah hampir sama memindahkan objek atau cara mengcrop objek yang berbentuk kotak.
Tapi di sini ada pilihan lain. Kita klik kanan. Nah, ini ada elipsial. Jadi berbentuk circle atau lingkaran ya. Nah, ini berbentuk lingkaran. Nah, kita klik, kita pencet shift supaya simetris. Nah, kita tekan shift supaya simetris. Kita drag mouse sebelah kiri atau laptop ini. Nah, setelah itu kita geser pakai tanda panah yang ada di keyboard masing-masing, atau juga bisa pakai mouse ya, karena saya menggunakan laptop. Nah, ini misalnya saya mau memindahkan objek berbentuk lingkaran. Nah, karena mau memindahkan objek ini, maka saya klik lagi move tool. Nah, setelah itu saya pindahkan ke layar spanduk ini tadi. Nah, di sini ya. Nah, karena ini layarnya belum ada nama, saya buat nama lagi, misalnya lingkaran. Nah, saya klik 2 kali, tulis nama layar, terus tekan enter. Nah, ini warnanya masih hitam, kan? Bagaimana caranya kita mengganti layar ini, tulisannya warnanya menjadi yang warna kita sukai, misalnya warna putih. Saya klik lagi ini icon yang ada sebelah bawah. Nah, ini simbolnya FX. Kita klik color overlay. Nah, ini ada pilihan warna. Nah, di sini warnanya kita ganti terserah mau warna biru, mau warna merah, atau mau warna putih. Setelah kita pilih warna putih, misal, kita klik OK. Di sini juga kita klik OK. Nah, otomatis objek yang ini tadi berubah warna ya. Kenapa ini mengganti warnanya tidak mengklik di karakter? Karena ini khusus untuk teks. Nah, sementara objek yang tadi kita ganti warnanya itu berbentuk layar. Nah, layar inilah yang membedakan cara mengganti warna. Kalau layar pakai icon yang ada sebelah bawah ini, yang ada simbol FX ini, add layer style. Nah, sementara kalau untuk teks, kita pakai pewarnaannya pakai color yang ada di karakter. Nah, ini dua objek yang berbeda ya, tulisan dan layar. Nah, untuk selanjutnya saya zoom dulu ya ininya, maximize dulu supaya tampilannya lebih kelihatan gitu. Bagaimana lingkaran ini, misalnya kita mau memasukkan foto orang misalnya, dalam misalnya kita mau membuat kuliah umum. Nah, atau misalnya kita mau memasukkan dalamnya ini objek yang lain misalnya, ya bisa jadi narasumber, bisa jadi misalnya objek-objek yang mau ditampilkan seperti buku atau writing class dan lain-lain sebagainya, tergantung kebutuhan yang nantinya kita pengen buat. Dalam hal ini adalah backdrop ataupun spanduk. Nah, dalam layar ini kita buka lagi file, mau kita masukkan objek yang lainnya. Kita buka misalnya open. Misalnya ada di sini pilihannya buah apel. Nah, ini apel nih misal. Nah, ini sama halnya dengan tadi kita buka logo di awal. Nah, kalau logo ini kita pakainya tool, yaitu quick tool aja lah, quick selection tool aja. Karena kebetulan backgroundnya ini warna putih dan tidak ada campur warna lain. Jadi ini sangat memudahkan, kecuali backgroundnya itu banyak warna. Misal kita fotonya di misalnya dindingnya warna-warni. Sementara objeknya ini hampir sama dengan background background objek yang mau kita crop. Nah, itu biasanya kita tidak menggunakan quick tool ini, quick selection tool ini. Nah, ini tinggal kita klik aja sebenarnya ini.
Kita klik, kita tarik. Nah, ini mengikuti otomatis, nanti kita tarik, nih garisnya ini. Kita tarik aja begini. Nah, ini otomatis dia kepotong sendiri. Nah, setelah ini kita pencet tombol delete pada keyboard masing-masing. Nah, ini tapi masih ada warnanya. Kenapa masih bisa ada warnanya? Karena pada awal kita buka tadi, ini tombol kuncinya tidak kita buka. Karena dia akan membawa background yang yang nanti masih ada warnanya backgroundnya. Nah, triknya adalah karena kalau kita tidak mengklik ini akan nanti susah mau memindahkan objek tanpa background. Kita klik 2 kali. Oke, ini kita selection tool lagi, quick selection. Kita klik lagi, ini kita arahkan aja ini ke objek background ini. Setelah itu kita tekan keyboard di delete. Otomatis kehilang. Nah, untuk memindahkan objek ini karena masih ada garis putus-putus, ini kita tidak bisa memindahkan ini. Belum bisa. Maka kita klik dulu, klik kanan, deselect. Nah, ini kan udah hilang nih garis putus-putusnya. Baru kembali lagi ke tool yang ada sebelah kiri. Nah, kita drag saja objek ini ke layar ini. Nah, selanjutnya setelah objek ini kita pindahkan, kita harus membuat nama juga ini supaya tidak bingung. Ini apel. Apple, ya kan? Objeknya ini. Nah, ini sudah masuk dalam lingkaran, misalnya ya. Ini objek, atau mungkin kita pengen seninya beda. Ini misalnya kita beri ukuran lebih besar daripada layar sebelumnya warna putih, misal. Nah ini kan kalau begini kan agak estetis lah kalau bahasa desainnya gitu ya. Tapi tergantung selera masing-masing, juga tergantung model gaya desain masing-masing ya. Ini kembali lagi ke prinsip masing-masing. Nah, setelah ini kita anggap ini adalah sebuah project, misalnya membuat desain spanduk ataupun flyer dengan ukuran yang telah kita tentukan. Nah, setelah hasil ini kita mencoba untuk menyimpan supaya file ini bisa kita jadikan JPEG dan nantinya bisa jadi kita share ke media sosial atau media digital, atau mungkin bisa jadi kita mau mencetak. Tapi pada tadi awal kita mengaturnya format colornya itu modenya adalah RGB. Jadi karena RGB, format ini lebih bagusnya digunakan untuk share di media sosial atau media digital. Nah, kalau mencetak nanti warna hijau ini nanti hijaunya beda nanti karena mode yang kita gunakan bukan CMYK tapi mode RGB. Nah, itu langkah dasar yang memang harus ditentukan paling awal ya. Nah, kembali lagi kita menyimpan objek project yang nantinya mau kita kumpulkan, misalnya setelah kita buat hasil project kita ini, kita menyimpannya dengan mengklik file. Kita save dulu soft filenya ini, nama filenya ini. Nah, kita save. Nah, ini ada format. Di sini perlu diperhatikan. Nah, format PSD ini adalah soft file dari hasil project yang tadi kita buat. Nah, ini karena namanya sudah saya buat,
Nah, ini bisa langsung kita save-nya, misalnya kita pilih di download. Karena saya ngekliknya nyimpannya di download. Ini bisa dimanapun ya, tergantung nanti mau milihnya di mana. Nah, ini setelah kita tentukan formatnya PSD, Photoshop. Nah, ini kita klik ini format soft filenya ini Photoshop. Terus kita buat nama dan lalu kita save. Nah, kita save. Oke. Nah, setelah di save, nah itu masih bentuk project yang dalam bentuk soft file. Ini mentahannya ya, kalau bahasa desain itu mentahannya ini. Nah, untuk menjadikan dalam bentuk JPEG yang nanti kita share, kita klik lagi file, kita save as. Save as ini formatnya harus kita buat dalam bentuk JPEG. Nah, misal kita cari di sini, ini pilihan format sebenarnya banyak. Karena format ini tergantung aplikasi. Ya mungkin dalam dunia desain banyak aplikasi pendukung yang nanti bisa dibuka melalui format-format yang ada di sini. Nah, ini kita save-nya di bentuk JPEG. Nah, kenapa bentuk JPEG? Karena kita pakainya background, kita kan perlunya hasil project itu keseluruhan, bukan satu persatu. Misalnya bukan hanya menyimpan file logo saja misalnya, tanpa ada background. Nah, ini karena kita mau nge-share di media sosial ataupun dunia digital, nah kita nge-save-nya format JPEG, baru kita save. Nah, di sini ukurannya ada previewnya nanti. Teman-teman juga bisa menyesuaikan filenya itu ukurannya apa. Mau maksimum, ini kan 1 MB ini sebenarnya. Nah, ini bisa kita kecilin lagi. Nah, nanti kalau misalnya filenya terlalu berat misalnya, ini dikecilin aja nih, digeser-geser aja. Atau bisa ditentukan di sini. Ini teknikal sekali saya rasa ya untuk men-save file ini. Nah, ini setelah misalnya kita tentukan maksimum biar hasilnya lebih bagus. Nah, ini setelah kita tentukan kualitasnya, baru kita save yang JPEG-nya ini. Kita klik OK. Nah, setelah itu kita baru selesai membuat yang namanya project spanduk. Nah, di sini objek spanduk ini sudah kita buat dengan dengan cara-cara ya lumayan cepat ya. Lumayan cepat dalam artian belajar grafis khususnya Photoshop ini ya tidak bisa mahir kalau kita tidak sering mengulang-ulang. Nah, karena kalau peribahasa ya bisa karena ala biasa kan gitu. Nah, dalam hal ini kita mau melihat hasil desain. Nah, ini hasil desainnya. Misal kita mau melihat hasil desain tadi. Saya share screen gak ya tadi? Nah, kita mau melihat hasil desainnya. Kita lihat hasil desainnya di sini, share. Di download. Ya, ini. Nah, ini hasil desain yang tadi kita buat. Kita klik. Nah, inilah hasil desain yang tadi kita buat dalam format yang telah kita tentukan. Nah, sejauh ini mungkin lebih bagusnya kita lebih banyak sharing ataupun diskusi ya dalam hal membuat flyer maupun background ataupun konten-konten lainnya yang nanti itu mungkin pelajaran lanjutan. Dalam hal ini tidak semuanya kita langsung bisa ya untuk menggunakan aplikasi ini kecuali memang sudah familiar dengan aplikasi ini dan sering mengulang-ulang. Memang awalnya kita menggunakan ini mungkin masih kaku, tapi kalau sudah terbiasa ya bisa jadi lebih lancar dalam hal menggunakan aplikasi Photoshop khususnya. Nah, mungkin sejauh ini itu saja dulu
Ibu, yang bisa saya sampaikan. Teman-teman yang lain mungkin lebih bagusnya kita banyak tanya jawab ataupun diskusi ataupun sharing. Nanti bisa kita bahas mungkin yang belum bisa tercover dalam penjelasan ini mungkin. Terima kasih Ibu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bisril, luar biasa nih pemaparannya tadi teman-teman. Kalau misalnya ada yang kurang, boleh disamperin ke ruangannya langsung ya Pak. Bisa aja Ibu. Kalian buat nemenin ya. Pak Bisril ada di depan ruang rektorat ya Pak. Kantor. Iya, betul Ibu. Tentunya kita belajar grafis ini sebenarnya satu waktu seperti ini nggak bakal cukup ya Pak. Benar Ibu, benar. Karena benar. apa ya, kita belajar grafis ini adalah belajar tentang bagaimana sebenarnya kita mengolah rasa juga. Ya kan? Iya, benar. Karena Ibu. kalau misalnya bikin kreativitas tanpa pesanan, kayak Pak Bisril kan ini atas nama IIKI, maka tesnya adalah IIKI. Kalau misalnya dilepas sesuai rasa, kita dapat melihat bagaimana karakter kita melalui karya grafis yang kita hasilkan. Baik teman-teman, ada yang mau ditanyakan silahkan. Ini pada langsung ini kan ya, tadi langsung praktek, karena sebelumnya sudah kita sharing, minimal kalian kenal dan paham ya. Ada yang mau ditanyakan ke Pak Bisril? Silahkan. Dewi, Eka Nur, 1. Piko and the gang, gimana paham Piko? Hadir Bu. Ibu. Mau Ibu ada? Ya Allah Ibu, kita tuh tadi ketinggalan Bu, gara-gara sinyalnya nge-lag Bu. Jadi kita, Masya Allah sekali Bu, jadi kita harus lihat rekamannya lagi Bu. Oke. Nah, tadi kan di-record ya, nanti boleh di-share rekamannya bagi teman-teman yang ada kendala sinyal tadi. Dan Pak Bisril juga saya rasa sangat welcome ya, kalau misalnya ada pertanyaan dari teman-teman untuk diteruskan. Untuk tugas, sekaligus tugas UTS nanti akan saya share kriteria tugasnya di Classroom. Ya. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, kita cukupkan perkuliahan kita hari ini. Silahkan diutak-atik lagi, karena akan semakin mudah kalau terbiasa ya Pak. Iya benar Bu, benar. Jadi kalau jam terbangnya tinggi, sering otak-atik, sering bikin meskipun sebuah backdrop sederhana, tapi karena sering dipakai, insya Allah dia akan semakin mengasah kemampuan. Iya benar. Ya nggak apa-apa ini kalau misalnya ada mahasiswa yang mau sharing atau apa gitu kan, karena saya yakin nggak semuanya langsung nangkep itu. Iya, karena sebenarnya perlu beberapa pertemuan nih, tapi nanti kita agendakan lagi untuk melihat sekarang dan yang kemarin teman-teman sejauh mana mereka dapat menguasai, minimal dapat membuat sebuah karya yang sederhana. Iya benar. Karena satu lagi Ibu, saya tambahkan Ibu, dalam aplikasi desain ini tidak hanya mesti harus Photoshop ya yang digunakan. Iya. Nah, saya memakai Adobe Illustration. Nah, di sini lebih rinci lagi sebenarnya kalau aplikasi ini. Nah, pada dasarnya kalau kita tahu Corel dan Adobe Illustration itu mungkin kayak Photoshop ini hal yang paling mudah gitu kan. Nah, mudah-mudahan ada keinginan teman-teman gitu ke depan. Iya. Lebih mahir itu mungkin. Itu saja Ibu. Saya pun kombinasi kalau desain itu ya kadang pakai Adobe Illustration. Kalau Corel bisa sih mengoperasikan, cuman kurang mahir. Iya. Gitu. Minimal ini Pak, teman-teman KPI ini paham ya. Setiap aplikasi edit itu banyak ragamnya dan toolsnya biasanya nggak jauh-jauh mirip. Iya benar Ibu. Nggak jauh-jauh. Jadi tinggal bagaimana kali aja mereka kedepannya bekerja di bidang grafis ya.
Kayak mau bikin iklan, mau bikin apa. Nah, itu biasanya kan mereka ada ketentuan pakai apa. Minimal IIKI sudah mengenalkannya gitu ya, Pak. Iya, benar Ibu. Benar Ibu, benar. Oke, terima kasih teman-teman semua dan juga Pak Bisril. Semoga Sama Ibu. ini Sama-sama. menjadi jariah ya Pak, ilmu yang sangat Amin. bermanfaat. Nah, jangan sungkan-sungkan kalau ada yang mau ditanyakan. Untuk kita dan teman-temannya kurang lebih mohon maaf. Nah, tatim hadzal yaum bidu'a kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Sama-sama Ibu. Jangan kapok ya, Pak. Ini Pak Insyaallah Ibu. Insyaallah. KPI ini insyaallah mereka nanti yang akan megang studio nih, Pak. Iya. Ya. Iya benar. Nah, jadi studio IKI ini jangan dianggurin nih, harus mereka yang memanfaatkannya. Iya benar Ibu, benar. Ada ininya, memang ada lahannya lah itu nanti itu. Iya, makanya. Bersering-sering. Kayaknya Sri Nur Laila nih udah gatal nih mau ngotak-ngatik tugas. Oke, kita lanjut tugas ya. Terima kasih sekali lagi Pak Bisril dan juga Oke Ibu, sama-sama Ibu, sama-sama. Selamat melanjutkan aktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon pamit Ibu ya semuanya. Semuanya mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cinta, Pak. Makasih Bunda. Makasih, Bunda. Makasih, Bunda. Ada yang